Bahannya tambah banyak atau segini-gini aja dari dulu? Kalau ya tambah banyak. Banyak ya? Oh iya, aku berarti dulu dari ini ada banyak ada cabai, alhamdulillah tambah ya. Mas Pri, aku mau nanya nih, gimana kondisi sekarang kan lagi ada musibah ya corona ya. Terus ada peraturan pemerintah juga yang khawatir ada karantina wilayah ya. Itu gimana nih dagang sama ini, apa udah berapa minggu ini seperti atau sama aja gitu? Oh, ada aja. Cuma ada mah dagangan mah ada. Ada ya. Kalau bisa jangan karantina wilayah lah. Oh gitu ya Mas Pri ya. Kalau di pasar itu jangan dikarantina. Oh, jadi intinya jenengan nggak setuju dengan adanya putusan karantina itu, Nje? Iya, iya. Oh, iya ya, karena kan kalau karantina bahaya ya. Iya. Gimana nanti jenengan berobat barang ya? Dapat barangnya gimana? Terus nasib para pedagang juga yang lain juga ya. Oh, bahaya ya. Kasihan masyarakat gitu. Bisa nggak makan ini urusannya ya. Terus sekarang sama ini jenengan kalau yang beli itu lewat mana? Lewat gosen atau lewat apa? Sementara lewat WA, kirim dosen. Lewat gosen ya. Oh, alhamdulillah. Tapi gimana Mas Pri, lebih banyak dengan kondisi sekarang lebih laku banyak atau justru berkurang pembelinya? Ya pembelinya berkurang. Pembeli berkurang? Oh, dari pembeli berkurang itu maksud dari pedagangnya atau dari orang konsumen pribadi? Konsumen pribadi. Konsumen berkurang ya? Oh, tapi kalau pedagang tetap aja minta dikit banyak ya? Alhamdulillah gitu. Yang penting habis ya? Iya. Oh, iya. Gimana kondisi sehat nggak? Dengan ada kondisi sehat berarti? Sehat ya? Ya jenengan nih, badannya gini-gini aja dari dulu gimana? Masih konsumsi terus sayur buah-buahan aja? Iya. Jamu-jamuan? Iya. Terus olahraga gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore olahraga. Wah, Putar komplek. komplek aja ya? Masya Allah. Iya. Jadi badan stabil. Sampai bagus. Udah kita awet muda lagi ya. Ya, ya mudah-mudahan saya doakan Mas Pri bisa terus maju, bisa berkembang dan tidak ada masalah. Dan tapi sudah pemerintah bisa mengambil kebijakan juga ya untuk mempertimbangkan untuk keputusan adanya lockdown antar wilayah gitu. Ya. Oke, nanti insya Allah kapan kita bisa ketemu lagi Mas Pri. Ini saya nih udah lama nggak beli. Itu. Pasar berapa nih tadi? Oh iya, berapa total? Apa tadi? Berapa jeruknya? Gila, terus apa lagi? Pocay berapa? Eh. Iya. Ya, nggak apa-apa, sabun. Kita berarti. Kurang gimana? Ya, nggak apa-apa. Tangannya kurang nggak mau. Waduh. Iya. Udah. Udah, sabun. Pon, Kang Bongso tambungan. Oh, iya. Semoga sehat selalu, Amin. terus dagangan lancar dan jangan lupa sholat terus dijaga, Jis. Sampai ketemu lagi nih, Intan. Mudah-mudahan nih berpuasa kita bisa ketemu lagi, insyaallah. Amin. Monggo, Mbak Tri, sampai ketemu. Mas Tri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Jas? Manjing. Waduh, Sama seperti ini. nah iya nih Mas, waduh, ini pas lagi belum lewat ini. Aku kepikiran tadi cuma mau kesini mikir gimana kabar maksudnya, tutup atau enggak ya? Ya gini lah Pak ya. Cara ini ada virus-virusnya agak Sepi ya? ya gitu lah. Terus gimana Mas? Apa tentang kebijakan pemerintah nih mau karantina atau lockdown gimana Mas Jon? Kalau itu waktu tambah Setuju nggak? kurang setuju kalau saya mah. Oh, kenapa Mas Jon? Omset agak berkurang. Oh, begitu masyarakat takut konsumen mau keluar rumah aja takut ya? Iya, Gojek aja sekarang udah ini kekurangan sekarang. Bisa nyampe 20 porsi, ini baru 5 pot. Ini kalau kayak gini bisa justru masyarakat secara ekonomi finansial kurang pendapatannya. Bisa jadi baik Pak. Bisa jadi tambah miskin kalau gitu ya. Bisa Jadi- mati kelaparan apa? Jadi prinsipnya Mas Jan jadi nggak setuju ya?
yang setuju. Jadi usaha apa minta pada pemerintah supaya jangan dilakukan itu ya, usaha itu jangan itu ya. Penting masyarakat patut waspada aja. Saja terus ya. Iya. Terus tapi Mas Jan gimana? Tetap menjaga kesehatan kan seperti biasa kan istilahnya Biasa. gerobak tambah gede bagus ini ya. Dulu kan masih kecil saya ingat. Masya Allah. Terus gimana? Keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah ya. Ini tambah satu ini kalian kamu udah gede lo masih kecil ya. Aduh. Ya semoga terus lancar Mas Jan ya. Amin. Mudah-mudahan. Dan ini mungkin saya akan sampaikan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan keputusan ini ya Mas Jan. Ya. Semoga lancar Mas Jan. Amin. Saya pesen Ada oke. biasa togenya banyak. Ya. Ya. Oke. Go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, gimana kabar? Wah sehat. Gimana sehat? Alhamdulillah. Aduh. Tuh, sorry. Itu kok jam segini masih ini masih ada banyak biasanya aku kesini udah habis nih. Bagaimana nih bos orang keadaan begini? Oh, dengan kondisi wabah gini gimana nih? Ya alhamdulillah dolar udah menurun banget. Wah, alhamdulillah Bisa menurun makan banget ya. anak-anak di sana dah. Aduh. Nah, Terus jenengan apa? Udah dengar tentang kebijakan pemerintah mau karantina wilayah ini. Jenengan setuju atau nggak setuju? sebenarnya saya ikutin pemerintah, cuma kita nggak setuju dong. Kita kan orang kecil. Iya. Pada itu bagaimana anak-anak saya di kampung, sini bayar kontrakan, ribet pak. Ribet ya? Iya. Jadi berarti jenengan nggak setuju ya? Sebenarnya ya nggak setuju. Ya, kalau Kita bisa pun pakai nggak cara yang bisa. lain ya, ada Iya. cara yang lain ya. Tolong kebijaksanaan pemerintah bagaimana? Saya kan orang pemerintah juga ngikutin. Cuma kalau begini nggak bisa hidup anak-anak pak. Ya, ya mudah-mudahan ini kondisi wabah ini kita kalau bisa Allah harus angkat semua nih. Amin. Kita bebaskan nih negeri ini Amin. dari wabah ini ya. Dan semoga penjaga juga bisa normal lagi gitu. Dan Amin. juga udah keliling-keliling ini sama gitu loh. Iya. Terlalu jauh penurunan. Dan hasil udah segini nih sekarang loh. Wah iya. Biasanya kan udah habis ini jam segini udah mulai sedikit dah ini mah. Ya, karena begini pak orang luar pada takut. Oh, Masalahnya corona gitu. virus seperti itu. Karena takut ya. Takut. Kayaknya jam ini udah nutup pak, udah bersih-bersih. Oh iya. Kalau ditutup lah kita mah bagaimana itu? Anak di Jawa kecil makan Iya. butuh makan nggak boleh ditutup. Jadi pokoknya harapannya adalah Mas Ansori bahwa ini pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan ini ya. Iya. Jangan sampai malah justru dengan ada kebijakan untuk karantina wilayah justru akan merugikan Orang masyarakat kaya, atau iya. orang di bawah yang memang dominan mereka mencari usaha dengan caranya seperti berdagang, mengharapkan adanya masuk dari para konsumen ya. Iya. Bukan seperti maaf aja yang mereka yang digaji ya. Kalau waktu mereka di rumah tetap digaji kan Kalau ya. saya kan nggak ada gaji, Nah, makanya Pak. itu jadi mesti pemerintah Ya, pertimbangkan ya. tolonglah sama pemerintah bagaimana lah biar orang-orang kecil bisa jalan. Soalnya kalau kita tutup, kita pulang ke Jawa di Jawa susah pak, nggak bisa apa-apa, anak makan segala macam, kebutuhan lebih banyak. Hasil dari sini jualan juga nggak ada, yang belanja ngasih bapaknya kayak gini kan. Bagaimana lah, tolonglah biar pemerintah tahu. Ya, baik. Ya biar bisa buka mata ya. Iyalah. Gimana? Baik. Ah, ah. Mas sorry saya doakan buat kami. Amin. Terima kasih Mas Haji. Iya. Mau tadi pesanan tahun Oh iya, ada. Ya, Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Mas Priyo. Waalaikumsalam Pak Raden. Apa kabar nih Mas Priyo? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya, pada keluarga ya. Alhamdulillah sehat. Cuma ini kondisi dagangan warung sepi atau makin ramai berhubungan adanya wabah Covid ini? Saat ini sepi karena kan penduduk sini pada nggak boleh keluar setelah ada aturan PSBB dan banyak juga yang pulang kampung mas. Oh, di pulang kampung ya. Terus bagaimana tuh untuk pembelian bahan baku masakan? Apakah dengan PSBB ini menjadi lebih sulit atau mudah mendapatkannya? Ini masih biasa-biasa aja mas. Cuman ada harga yang semakin naik, harga sembako, terutama gula pasir. Oh, gitu banyak pada naik ya? Iya. Terus kalau warteg-warteg di seluruh wilayah Indonesia lebih dominan pada tutup atau biasa aja nih kebanyakan kalau dipantaunya? Kebanyakan pada tutup mas. Karena kan juga omset pada rata-rata pada menurun. Jadi pada pulang kampung juga. Oh, banyak pada Jadi pulang kampung. tutup semua. Terus kalau saran panjenengan nih ke saudara-saudara warteg di seluruh tanah air? Semoga musibah di negeri ini dan orang-orang yang sakit COVID-19 penyakit lainnya diberikan kesembuhan. Amin, amin. Kepada saudara-saudara tetap di Jakarta
jangan pulang agar kita bisa tetap jualan membantu orang-orang buat sahur dan berbuka puasa. Oh gitu. Kalau harapan Mas Prio ke pemerintah gimana nih? Harapan saya untuk pemerintah memperhatikan kami rakyat kecil, jangan bikin aturan yang susahin, bingung-bingungin, nakut-nakutin, dan semoga pemerintah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cepat mengatasi masalah ini. Amin. Terus untuk pemerintah tolong jangan naik harga kebutuhan pokoknya. Biasa di bulan puasa harga pada naik, apalagi ada wabah Covid. Oh gitu. Jadi jangan naik harga ya gitu. Iya. Kalau bisa ya Kalau pas bisa mau Ramadan gini, Iya, betul. teman-teman juga yang warteg lain kalau bisa jangan pada tutup ya. Iya, iya. Oh gitu. Makasih Stabil Mas aja. Prio nih. Ya, karena Iya, mau Mas. makan dulu nih saya nih. Jangan. Hari ini udah berapa nih Mas? Hah? Hari ini udah berapa dapat? Baru 5 trip. Berapa? 5 dari keluar tadi jam 11. Hah? Baru 5 orderan. 5 orderan? Waduh, sedikit ya. Jadi pengaruh banget nih ya Iya, cuman kondisi ini. banyak kan pada nyari orang pada pakai gosop, Pak. Oh, gosop ya? Uang tunai harganya gede-gedean. Wah, itu jadi beban juga ya? Ban juga. Jadi sini di Eceng juga pada tutup. Hah? Gojek-gojek dari stasiun Eceng pada mari semua. Waduh. Jadi berkurang omset kita. Omset juga. kurang banget ya? Iya, order kita jadi berkurang. Tadinya Iya. kalau dia nggak pada kemari, sampai Pak. Gitu ya? GoFood juga Waduh, iya. bisa tembus poin. Ya ini sekarang kagak. Kalau di lockdown Bisa. gimana Bang? Hah? Kalau di lockdown? Wah, Jangan nggak sampai tahu. ya? Kalau di lockdown kita nggak makan kali ya. Waduh, iya. Bener. Makanya ada yang bilang orang masih berani keluar, kita nggak keluar. Kata orang, kalau kita nggak keluar sehari nggak makan. Kalau bagi saya, Gitu ya? ya. Ya kalau menurut Mas gimana? Lockdown apa enggak? Hah? Di lockdown atau enggak? Ini enggak dong, Enggak ya? enggak. Kita ya? Iya. Ya, Jangan oke. di lockdown, nggak usah. Jangan sampai ya? Jangan sampai. Ah, Mau saya begitu. oke Mas. Mas, ada harapan apa untuk pemerintah? Ya. Harapannya? Harapannya sih untuk ojol ya gimana ya? Maksudnya masalah penerapan kendaraan itu ya, Cicilan. cicilan Ah, itu secepatnya lah diterapin, maksudnya biar meringankan beban kita masyarakat sebagai masyarakat rakyat kecil lah Pak. Gitu Pak. Kita kan orang jauh daripada orang yang punya kita orang susah. nah. Kerjaan kita cuma di ojol doang, nggak ada lagi saya di ojol. Pekerjaan udah kagak ada. Gitu. Baik. Dengan Iya. Mas siapa? Mas Ferry, Mas Ferry. Baik Mas Ferry, terima kasih atas waktunya. ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sal di sini. Raden, iya. Wah, sehat. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, Raden. Waduh, ini nungguin atau emang pas di sini? Iya, tadi dengar ada di sini. Oh gitu. Makanya Anda datang ke sini, Raden. Oh, ada masalah apa? Jadi gini, pas di mana tuh saya ketemu sama teman-teman pedagang pengusaha UKM lah gitu kan. Oke. Kita ngobrol gitu kan Ah. tentang kondisi sekarang gitu. Mereka khawatir tentang masalah kemungkinan tuh yang sekarang lagi rame PSBB itu Raden. Bukan PSBB ya? Bukan. PSBB mah pelajaran sekolah dulu kita ya. Itu dia. Jadi mereka khawatir bahwa nanti kelangsungan bisnis mereka jadi terhambat. Oh, Gitu. Jadi mereka pikir gimana ya cara kami tuh nyikapinya gitu. Karena mereka kan penghasilan dari sana setiap hari gitu. Bahkan mereka dan dari mereka tuh ada yang yang namanya pendapat itu kurang drastis saat ini gitu loh. Bukan hanya mulai dari pedagang sayur, pedagang makanan, sampai yang oil pun sekarang kondisinya seperti itu Raden. Nah gimana tuh Raden kita Ya, nyikapinya? kebetulan tadi malam saya pergi ke pasar karena memang rutin ke pasar belanja sayuran, buah-buahan ya. Buah-buahan yang murah meriah tapi sehat, mengandung vitamin C dan sayur juga begitu. Semalam kita ngobrol-ngobrol dengan Pak pedagang-pedagang. Juga kebetulan sebelum saya ke pasar itu saya juga ketemu pas di makanlah di pinggiran makanan lenganan, kebetulan ngantar beberapa kerabat gitu ya kan, itu makanan ketoprak gitu ya, itu emang lenganan kita karena ketoprak itu makanan yang menurut saya komposisi makanannya sehat karena ada toge ya ada tahu ya gitu. Jadi menurut saya ada lontong, menurut saya itu sehat.
kembali ke tadi bahwa saya ketika iseng-iseng bertanya sama mereka gitu kondisi saat ini wabah COVID ini dengan aturan pemerintah yang sudah ditetapkan mengenai PSBB, pas Anda bertanya itu memang prinsipnya mereka sangat tidak sepakat. Bukan dia menolak, tapi sebenarnya kondisinya peraturan itu justru ditetapkan oleh pemerintah justru menyulitkan mereka dalam kondisi berdagang kan kurangnya pembeli ya. Terus dilihat ada mereka kata yang biasa beli di sini nggak mau datang lagi katanya. Oh gitu ya, mereka kadang-kadang lewat ojol aja ya, minta pesan dan ojek gitu ya. Nah terus ini jadi juga sebuah pemikiran buat kita bahwa perlu dijelaskan bahwa peraturan pemerintah mengenai PSBB itu adalah peraturan memang yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Itu di situ ada beberapa pasal yang menguatkan. Yang pertama, definisi dari PSBB itu pada pasal 1 ayat 11. Jadi sebenarnya PSBB itu adalah kondisi di mana ada pembatasan kegiatan masyarakat ya. Gunanya untuk apa? Kenapa ada pembatasan? Karena di satu tempat sudah terjadi adanya sebuah informasi merebaknya wabah, hari ini ada COVID-19, maka itu untuk mencegah penyebaran. Begitu pula dikuatkan oleh pasal 59-nya. Pasal 59 itu justru dikuatkan dengan tiga ayat, tapi 2 ayat yang kita pegang bahwa ada ayat 2 dan 3 bahwa itu ayat 2-nya itu memang kebijakan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran. Yang ketiga, tempat-tempat yang diliburkan atau jadi tempat sarana bisa menjadi penyebaran dari COVID itu adalah salah satu adalah tempat sekolah, gedung sekolah, ya gitu pelibatan tempat kerja ya. Jadi aktivitas tempat kerja semua yang sifatnya mungkin tertutup ya kayak kantor, pabrik dan segalanya. Yang ketiga, pembatasan kegiatan, bukan penutup, pembatasan kegiatan itu pada kegiatan keagamaan dan juga pada fasilitas umum. Nah ini memang sudah diatur dan Undang-Undang Nomor 6 ini 2018 ini tentang karantina kesehatan ini keren. Ada dua kebijakan, pertama PSBB, yang kedua karantina wilayah. Nah karantina wilayahnya diatur dalam pasal 53, 54, 55. Itu memang tentang kalau karantina wilayah itu memang lebih luas cakupannya karena dia bisa mengkarantina rumah sakit dan juga bisa wilayah. Jadi wilayah itu antara misalnya contohnya mau Jakarta masuk Bogor, dan tutup di situ dia nggak bisa gitu. Nah itu karena wilayah itu seperti kalau kita kenal lockdown. Nah ini lockdown seperti ini. Dan itu memang karantina wilayah itu seharusnya, ini yang jadi masalah adalah kita bahas masalah teknisnya. Teknis pelaksanaannya itu masih belum sesuai dengan undang-undangnya. Kenapa? Karena penerapannya menurut saya masih ada gambaran represi. Yang kedua, gambaran-gambaran yang kesannya menakutkan di masyarakat gitu. Padahal karantina wilayah itu bisa ditetapkan atau PSBB kalau PSBB kan untuk mencegah penyebarannya ya. Kalau karantina wilayah ini bisa dilakukan berupa isolasi itu kalau adanya sebuah indikasi atau laporan dari satu rumah sakit atau lembaga bagi laboratorium mengatakan bahwa di satu tempat, baik satu keluarga atau satu area kecil ya RT itu ada beberapa orang yang terkena, hasil laboratoriumnya positif, maka itu diisolasi. Tapi bukan semuanya diisolasi. Jadi kalau satu rumah ada kena COVID, bukan satu kabupaten diisolasi. Nah ini yang penerapan sebenarnya masih harus ada kajian ya, harus ada kajian. Jadi pemerintah harus mengkaji. Nah ini sekarang begitu, udah di zona merah, semua di karantina, dikurung gitu ya, kandangin bahasanya gitu. Nah ini harus kita jelaskan dulu kepada teman-teman pedagang gitu lah, supaya kita pedagang biar mereka juga bisa nantinya juga mengambil sikap seperti apa yang aman gitu ya. Lalu yang kedua ada komponen, udah dengar belum di media tuh kan ada komponen dari di dalam pemerintahan itu sendiri meminta kepada Bapak Presiden Bapak Jokowi untuk memutuskan jangan pakai PSBB tapi pakai undang-undang, bukan undang, jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu ada peraturan pemerintah ini nomor 23 tahun 1959 tentang darurat sipil atau kondisi negara dalam keadaan bahaya. Nah, bisa dibilang, itu dia. Gimana tuh keadaan itu? Penerapannya tadi? Waduh, kalau ini kan
bisa diterapkan kalau negara dalam kondisi bahaya, misalkan ada perang, kerusuhan ya, terus ada pemberontakan gitu tentang kondisi kedaulatan, tentang ada bencana alam yang hebat dalam satu negara itu. Ini darurat sipil bisa dilakukan, bisa diterapkan. Tapi kalau nggak usah. Ini kondisi dalam kadang nggak dalam perang ya, siapa yang perang ya, ada perang antar suami istri mah biasa kan perang itu, adu mulut biasa, biasa itu. Masa kalau ya kan logikanya gini. Kondisi sekarang kondisi yang COVID ini 19 ini yang kemarin sudah dijelaskan dari kalau Anda lihat dari kemarin tayangan di Raden SS Channel itu kan sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya COVID ini kan bukan sebenarnya penyakit yang membunuh, bukan gitu, atau kuman yang bisa membunuh, tidak gitu, karena dia self limiting disease ya, dapat sembuh sendiri. Tapi kita harus mewaspadai penyebarannya. Kalau memang mewaspadai penyebarannya ya sudah pada pasal PSBB saja, Undang-Undang Nomor 6 2018 yaitu PSBB. Jadi jangan loncat kemana-mana gitu loh. Jadi darurat sipil itu nggak sesuai. Jadi saya juga bilang sama pedagang tadi malam juga menjelaskan pada mereka juga begitu. Jadi menenangkan mereka. Jadi semoga kondisi aturan yang pemerintah terapkan sekarang ini itu jangan sampai tidak pro rakyat atau membahayakan masyarakat yang sekarang memang kondisi pekerjaannya bergantung kepada kondisi para konsumen yang langsung ya seperti pedagang-pedagang atau pada saudara kita ojek online ya, itu loh, baik yang dari motor atau mobil, juga yang lain-lainnya pedagang-pedagang pinggiran ini makanan. Nah, tapi mereka juga kita juga malam udah kita ingatkan untuk tetap waspada menjaga kebersihan. Harus itu dijaga gitu. Jadi Bu Faisal juga kalau memang sempat ketemu teman-teman dagang atau lagi sempat ke pasar, kalau pasar juga gitu kan, itu tolong sampaikan kepada mereka gitu, Pak Faisal. Tadi sebenarnya kita yang penting bagaimana menjaga diri kita, edukasi menghadapi COVID seperti apa gitu ya, daripada kita dihadapkan dengan kondisi bahwa kita di toko-toko nggak boleh jualan, nggak boleh ini gitu, betul, ini gitu kan. Betul ya. Gitu. Ya, jadi menurut saya memang ini sebuah ujian buat kita, ujian pemerintah dan masyarakat semua untuk bisa saling bahu membahu ya, artinya bisa menerima kondisi dan juga bagaimana mengatasi. Pemerintah bermaksud tidak bermaksud untuk menyusahkan mereka atau menyulitkan, tapi juga di masyarakat juga karena pemerintah kurang optimal dan teknisnya juga mereka masih belum pas. Jadi akhirnya masyarakat dan khusus para pedagang ini juga mengalami ketakutan. Mereka juga udah banyak yang tutup. Saya kemarin juga pas ngobrol sudah saya ngobrol di warung warteg, kayak warung Tegal. Itu kata sebagian dari mereka, sebagian kecil mereka udah pada pulang ke kampung. Tapi kalau di kampung ngapain mereka juga? Kan juga buka nggak produktif juga, kan ditutup juga, mereka nggak bisa. Nah makanya mereka menyesal yang pulang ke kampung, mereka telepon-teleponan katanya gitu. Itu menurut pedagang ya. Jadi, gimana ya saya supaya bisa menyampaikan aspirasi ya, saya rasa ya ini kita saatnya bisa menyampaikan gitu. Mudah-mudahan ini cepat selesai dan nanti juga usaha juga bisa lancar ya. Amin. Gitu. Terima kasih. Salam sama keluarga, sama istri ya. Tapi dagangnya lancar ya. Alhamdulillah. Kalau Anda pesanan ya? Pesanan. Masya Allah. Kalau kondisi kayak gini ada yang keberuntungan ya kalian, lebih banyak orderan. Oh iya gitu ya. Oh iya. Orang kemana-mana soalnya. Ya betul. Jadi emang tadi juga mungkin yang online nih alhamdulillah ya makanan ya. Iya, alhamdulillah. Banyak luar ya yang lain. Ya kita berdoa semoga kondisi wabah ini cepat diangkat dari kondisi dari negeri kita yang tercinta ini, supaya bisa masyarakat kembali normal, disembuhkan semua penderita ya, dan juga kondisinya negeri ini yang kondisi perekonomian juga bisa bangkit kembali lah yang kondisi. Ini ujian cukup besar untuk pemerintahan kita yang dipimpin oleh Bapak Jokowi, cukup ujian besar gitu. Baik, terima kasih kalian. Oke. Terima kasih kalian. Alhamdulillah. Ya, sampai ketemu. Salam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.